suami saya mengalami demam, ya sakit, ya. Itu hari Minggu saya diantar ke Surabaya karena waktu itu hari Minggu tanggal 6 Desember ya. Saya waktu itu pas hari ulang tahun saya. Suami saya kasih survei saya ke Surabaya, ternyata sampai di Surabaya kumpul adik-adik saya semuanya, anak-anak, kasih survei ulang tahun, dan di situ kami merayakan sedikit ya acara ulang tahun. Besoknya hari Selasa tiba-tiba suami saya demam ya. Suami saya demam, panas badannya, dan dia minum obat flu, karena flu ya, dia hanya flu, batuk hanya sedikit saja, dia flu, demam. Setelah minum obat itu dia turun panasnya, tapi setelah itu panas lagi gitu sampai akhirnya sampai hari Jumat ya, dia naik turun panasnya. Dan saya juga sempat ya, saudara, saya juga sempat panas ya, demam waktu itu, padahal saya sudah mau ambil tindakan di operasi. Akhirnya saya dibatalkan operasi, ditunda untuk minggu kemudian karena saya demam. Dan pada waktu itu suami saya Jumat itu sudah agak enak, dia pamit dengan saya pulang ke Rembang karena ada pemberkatan nikah, hari Sabtunya ada jemaat menikah. Dia dengan kondisi fisik yang masih kurang bagus ya, kurang fit, tapi dia tetap nekat, dia mau ke Rembang karena dia merasa demamnya sudah turun. Dan pada waktu itu dia Jumat ke Rembang, Sabtu dia pemberkatan nikah. Ternyata setelah pemberkatan nikah demamnya naik lagi sampai hari Minggu tetap panas. Akhirnya kami bawa ke Surabaya, diputuskan kembali dibawa ke Surabaya. Hari Minggu malam kami masukkan ke IGD ya. Pada waktu itu di Surabaya full, semua rumah sakit tidak ada yang kosong karena pada waktu itu COVID sedang naik tinggi. Dan akhirnya karena kasih karunia Tuhan itu tiba-tiba ada satu rumah sakit yang telepon anak saya mengatakan masih ada satu kamar ICU dan satu kamar IGD. Lalu suami saya dibawa singkat cerita ke rumah sakit ya. Di situ terakhir kali saya berjumpa dengan suami saya lewat fit call karena dia di IGD, saya tidak bisa nemu operasi ya, mau operasi ketemu dengan orang yang sakit, dokter berkata demikian. Nggak taunya suami saya setelah di IGD, di swab Seninnya itu didiagnosa, divonis bahwa suami saya positif COVID, saudara ya, positif COVID. Dan pada waktu divonis positif COVID, saya ditelepon lewat fit call, suami saya masih bisa tertawa, masih bisa support, kasih saya kekuatan. Dia berkata, kamu jangan sedih, saya tidak apa-apa. Kamu besok akan operasi, kamu harus jangan takut. Kamu siap operasi, kamu tidak boleh takut. Lalu saya singkat cerita, itu pertemuan saya lewat video call dengan suami saya yang terakhir. Singkat cerita, setelah suami saya dibawa ke ICU, dia di ventilator, lalu ditidurkan, lalu saya dioperasi hari Rabunya. Saya sudah tidak ketemu dengan suami saya, dan setelah saya dioperasi, diambil kandungan semuanya, suami saya pada hari yang ke-12 di dalam ICU itu dipanggil Tuhan. Suami saya dipanggil Tuhan. Saya merasakan sangat hancur ya hati saya, karena seperti mimpi dengan tiba-tiba ditinggal dia, padahal dia itu ke Surabaya karena mengantar saya operasi. Pada saat saya divonis sama dokter kena kanker, saya berkata dengan suami saya, Pak, ternyata nanti yang dipanggil Tuhan dulu itu saya daripada kamu. Saya sudah berkata demikian. Tapi ternyata apa yang menjadi kehendak Tuhan beda, ya, apa yang menjadi pikiran saya beda. Suami saya dipanggil Tuhan. Menurut saya sangat mendadak,
karena pada waktu dia masuk rumah sakit itu masih bisa jalan kaki, masih bisa tertawa, masih bisa banyak telepon ke sana kemari waktu di ruang IGD itu. Nyata itulah terakhir dia dipanggil Tuhan. Akhirnya dia dipanggil Tuhan, saudara. Singkat cerita, setelah saya selesai dioperasi, saya harus menjalani kemo. Saya harus menjalani kemo selama 6 kali. Saya berdoa di mana perjuangan yang sangat berat, ya. Hati dokter berkata, hati harus gembira. Tidak boleh sedih, tidak boleh stres. Tapi di lain hal, saya mengalami duka cita karena kehilangan suami saya. Perjuangan iman untuk saya bisa menguasai perasaan saya, mengendalikan hidup saya, untuk saya tunduk kepada kehendak Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong saya. Saya tidak mau hati saya kecewa dengan Tuhan. Saya tidak mau berontak dengan Tuhan. Sebab saya percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu memberi yang terbaik. Kalau suami saya dipanggil Tuhan, itu sudah waktunya Tuhan. Dan saya terus mau jaga hati, untuk saya terus menjaga hati, untuk tetap mengasihi Tuhan, berserah total kepada Tuhan. Saya perkatakan firman terus tiap hari, saudara. Pada waktu saya harus menjalani kemo, tiap hari saya perkatakan firman, hanya firman Tuhan itu yang menjadi andalan saya. Saya perkatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, saya berkata, tubuhku ini bait Roh Kudus, tubuhku ini bait Allah, milik kepunyaan Tuhan. Engkau sudah tebus tubuhku ini Tuhan, di atas Kalvari. Dan firman-Mu berkata, oleh pilur-pilur Yesus engkau telah disembuhkan. Dan saya percaya itu hidupku akan menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat ada di dalam tubuhku. Saya perkatakan firman itu terus sejak awal pertama kemo. Dan saya mengalami sungguh, saudara, pada waktu saya berdoa minta supaya tidak mual, saya juga didoakan ibu saya, ya. Saya didoakan rekan-rekan pendoa di Rembang dan juga semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Saya berdoa minta Tuhan dalam kemo tidak mual supaya saya bisa makan, ya. Karena kalau nanti kemo selanjutnya tubuh harus fit. Kalau tubuh fisiknya ini lemah, tidak bisa di kemo. Jadi saya berdoa minta Tuhan supaya tubuh saya fit, saya tidak mual Tuhan, supaya bisa makan. Mujizat Tuhan terjadi, saudara, dari kemo pertama sampai ke-6 selesai. Saya tidak mengalami mual sama sekali. Saya sungguh dapat makan ya dengan enak. Saya merasakan Tuhan turut bekerja di dalam kemo saya itu. Benar-benar Tuhan mendengar doa saya. Pada waktu suatu hari sebelum kemo terakhir itu, tiba-tiba pada waktu subuh, Tuhan itu berbicara kepada saya, bertanya dalam hati saya, berkata demikian, apa yang engkau kehendaki untuk aku lakukan, anakku? Lalu saya berkata, Tuhan, aku hanya minta perkenanan-Mu. Aku minta perkenanan-Mu. Saya tidak tahu waktu saya bangun, kok saya bisa menjawab minta perkenanan Tuhan, kok tidak minta kesembuhan. Tapi saya minta perkenanan Tuhan. Lalu tiba-tiba Tuhan ingatkan saya di dalam firman 2 Korintus 6 ya. 2 Korintus 6 ayat 2, di situ Tuhan berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini, hari penyelamatan itu. Firman Tuhan ini meneguhkan saya tangkap, Tuhan, saya percaya. Kalau perkenanan-Mu datang dalam hidupku, Tuhan akan menyelamatkan saya. Puji Tuhan, singkat cerita, saudara yang dikasih Tuhan ya, setelah kemo selesai, terus 1 bulan kemudian, baru Senin kemarin saya kontrol, saya dicek lagi sama dokter, di USG semuanya, ternyata dokter berkata, sudah bersih semuanya. Dokter berkata, ibu sudah sembuh. Sudah tidak ada kanker dalam tubuh ibu.
Dan ibu termasuk kelompok orang-orang sakit kanker yang disembuhkan. Puji Tuhan, saudara, saya benar-benar mengalami mujizat Tuhan itu. Perkenanan Tuhan itu sungguh menyelamatkan hidup saya. Dan saya disembuhkan Tuhan sampai hari ini. Ya, ini kesaksian saya, dan saya percaya bagi kita mungkin ada di antara saudara yang sakit, ya, percayalah pegang perkataan firman Tuhan. Sebab perkataan firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal, ya, untuk menjadikan kita ini lebih daripada pemenang. Saya merasakan sungguh kuasa firman itu bekerja, dan saya mengalami kesembuhan, dibebaskan dari penyakit kanker itu dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini kesaksian saya.